Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, santriwan santriwati kelas 11 IPA dan IPS kita bisa bertemu lagi minggu ini dalam pembahasan Ulumul Quran. Sebelum kita memulai materi pelajaran ini, ada sebuah berita duka, yaitu kehilangan ulama, ya, ulama yang menuliskan buku ini. Beberapa hari yang lalu, penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, telah meninggal dunia, ya. Semoga kita berdoa sama-sama. Semoga beliau diterima segala amal ibadahnya, memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga buku-bukunya, salah satunya buku yang kita pelajari ini, menjadi amal jariah bagi beliau, menjadi penerang kuburnya, menjadi jalan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini, penulis buku ini, beliau adalah salah seorang ulama kelahiran Suriah, ya, yang sekarang daerahnya merupakan daerah konflik. Lalu beliau diminta atau dipercaya menjadi salah seorang pengajar di Saudi Arabia. Entah itu di Mekah kalau nggak salah, ya, di Mekah begitu, di Ummul Qura kalau tidak salah. Beliau khususnya keilmuannya lebih kepada ilmu tafsir, ya, tafsir dan juga hukum. Beliau memiliki beberapa macam karya yang terkenal. Salah satunya kitab yang kita pelajari ini, yaitu At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini salah satu kitab yang, ya, subhanallah, ya, mudah dipelajari. Biasanya digunakan bagi orang-orang yang awal mempelajari kitab Ulumul Quran. Lalu beliau pun menuliskan kitab yang lain, yaitu kitab Tafsirul Ahkam, yaitu tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum. Rawaiul Bayan fi Tafsiril Ahkam kalau tidak salah, ya, namanya. Rawaiul Bayan, ya. Ada sekitar 2 jilid, ya, 2 jilid kitabnya itu. Di situ ada ayat-ayat yang sifatnya maudhu'i, tematis, ya, maudhu'i tematis, tafsir tematis berkaitan dengan hukum, ya, misalnya ayat tentang toharoh, ayat tentang riba, ya, pokoknya berbagai ayat itu tentang hukum. Lalu beliau pun menuliskan kitab lain, kitab tafsir yang mengambil dari berbagai macam tafsir. Bahkan namanya juga pernah jadi apa, ya, menjadi nama salah seorang ustazah yang ada di Darul Quran, ya. Nama kitabnya itu apa? Sofwatut Tafasir.
Ya, Sofwatut Tafasir itu nama salah satu kitab yang di apa namanya? Yang ditulis oleh Syekh Asobuni ini. Ya, jadi kitab Sofwatut Tafasir itu kalau lihat ya, Ustaz lihat itu sekitar 3 jilid ya, cetakannya 3 jilid. Terjemahannya entah walau ada atau tidak. Dan itu pun juga salah satu tafsir yang selain apa namanya tafsir ayat-ayat pilihan gitu dari tafsir-tafsir pilihan, Sofwatu tafsir itu kan tafsir dari apa namanya pilihan-pilihan gitu ya dari berbagai macam tafsir. Di sana pun juga salah satu tafsir yang mengungkapkan ilmu balaghah ya ada ilmu balaghahnya di situ. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca tafsir Munir ya yang ada di perpustakaan Darul Quran yang dikarang ditulis oleh Profesor Duktur Wahbah Az-Zuhaili itu juga sama sudah meninggal terlebih dahulu kalau tidak salah tahun 2015. Di situ beliau menuliskan ilmu balaghah dan mengatakan Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Buwa balaghahnya itu mengambil dari kitab Sofwatut Tafasir ya ilmu balaghah. Mungkin kalian belum belajar, tapi nanti insya Allah ya, semoga ada waktunya bisa belajar ilmu balaghah ya. Dari ilmu balaghah itulah kita bisa mengetahui mukjizat Al-Quran begitu ya, keindahan Al-Quran. Jadi ilmu balaghah itu ilmu tentang keindahan tata bahasa Arab. Ada 3 pembagiannya, ada ilmu ma'ani, badi, dan bayan. Ya. Nah, yang membahas itu ya tafsir membahas balaghah ya salah satunya yang ya sistematis yaitu Syafatut Tafasir karangan dari ya ini Syekh Muhammad Ali Asobuni. Karangan lain beliau pun contohnya adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir ya seperti itu. Ya ala kulihal semoga Allah melapangkan menerangi kuburnya ya eh, menjadi amal jariah yang sekarang kita pelajari ini salah satu karya dari kitab apa kitab beliau ini. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Asyharul Mufassirina Minas Sahabah, yaitu yang paling masyhur para ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang tafsir Bir Maksur itu bagaimana begitu ya eh, kelebihannya, kekurangannya. Tapi yang jelas tafsir Ibnu Maksur itu adalah eh, tafsir yang utama sebagai acuan pokok dalam penafsiran. Ya. Tapi di sisi lain, memang karena bersumber dari riwayat, yang namanya riwayat itu ada juga riwayat yang dipalsukan, ya, atau riwayat yang lemah. Nah, maka riwayat yang amat sangat lemah dan juga dipalsukan tentu saja tidak bisa menjadi landasan, menjadi sumber uh, ibadah kita. Ya, langsung saja kita bahas Asyharul Mufassirina Minas Sahabah. Yang paling masyhur ya, para ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Sebelum masuk ke sini, kita harus mengenal dulu apa itu definisi daripada sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam waktu yang tidak lama dan mereka pun meninggal dalam keadaan Islam. Itu adalah definisi sahabat. Ya. Jadi
misalkan ada orang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, kemudian dia Islam, tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak dimasukkan ke dalam kategori sahabat. Contohnya siapa? Orang yang terkenal di surga, terkenal di akhirat, terkenal di langit, maaf, akan tetapi di dunia tidak dikenal. Siapa? Wais Al-Qarni. Ya, itu Wais Al-Qarni secara kaidah maka dia termasuk tabi'in. Walaupun sezaman dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memeluk agama Islam bahkan termasuk orang yang taat, tapi beliau tidak bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qala As-Suyuti fil Itqan, berkata Imam As-Suyuti, ya. Jadi Imam As-Suyuti ini imam yang luar biasa, ya. Imam yang memiliki karya tulis terbanyak mungkin, ya. Beliau bermadhabkan madhab Syafi'i. Beliau memiliki karya tulis itu sekitar 600 judul, di mana satu judulnya itu bisa berpuluh-puluh jilid, ya, puluhan jilid. Dan luar biasanya beliau itu ketika menuliskan sesuatu, eh, tulisannya itu tulisan yang terkenal begitu. Ya, kalau misalnya sekarang dijual ya, itu bestsellernya ya. Dan beliau itu menguasai hampir semua bidang keilmuan. Imam Asyuyuti itu pertama-tama gitu ya, kemampuan yang dia kuasai atau dia tuliskan dalam buku-bukunya adalah ilmu tentang nahwu, ya, ilmu nahwu. Jadi dia ahli ahli bahasa ya. Beliau itu memiliki kitab namanya Jam'ul Jawami, tapi ini tentang nahwu ya. Lalu beliau syarah sendiri itu jadi apa ya? Hamul Hawami kalau nggak salah. Itu juga berjilid-jilid ya. Itu tentang ilmu nahwu. Lalu berkembang pula ke ilmu-ilmu yang lain. Dalam ilmu hadis beliau mengumpulkan ya, dalam ilmu itu ya, ilmu hadisnya ada nama kitabnya Tadribur Rawi itu. Syarah syarahnya eh, kitab Mustalahul Hadis, ilmu hadisnya Imam An-Nawawi itu. Dan juga beliau pun memiliki ilmu hadis tapi berbentuk syair. Nah, jadi kalau orang Arab itu, kalau yang ahli bahasa, mengerti bahasa, begitu jago dalam ilmu bahasanya, mereka suka membuat syair. Namanya Alfiyah. Ya, Alfiyah. Alfiyah itu adalah susunan 1.000 bait berisi tentang eh, keilmuan. Baik itu misalnya ilmu nahwu. Nanti ada Alfiyah, namanya Alfiyah Ibnu Malik ya. Itu adalah tentang ilmu nahwu. Dan juga Alfiyah yang lain. Nah, Alfiyahnya di sini Alfiyah Asyuyuti dalam ilmu hadis. Itu ada Alfiyah. Beliau menyusun 1.000 bait ya, 1.000 bait syair begitu, isinya tentang hadis begitu, ilmu hadis. Ya, itu salah satu karya beliau. Terus kalau dalam hadisnya yaitu ada kitab Jami'us Shogir, kitab misalnya yang kita suka pelajari itu ada Lubabul Hadis ya, disyarah sama Syekh Nawawi Tangkihul Qaul itu ya. Oh, juga dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an beliau menuliskan tafsir. Tafsirnya pun ada dua macam. Pertama tafsir dengan akal ya. Namanya tafsir Jalalain. Nah, ini sering dipelajari pesantren ya. Ini dua penulisnya, ada Jalaluddin Asyuyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli itu guru beliau. Nah, jadi dua dua Jalal, makanya disebutnya tafsir Jalalain. Juga ada tafsir Bil Ma'surnya. Tafsir Bil Ma'sur itu tafsir yang bersumber kepada hadis ya. Nah, ini lebih tebal. Kalau tafsir Jalalain itu cuma satu jilid ya, ada dua jilid jadikan satu jadi cuma satu jilid ya.
Kalau tafsir Durul Mansur itu tebal, sekitar 5 jilid nih, 5-6 jilid begitu. Eh ini tafsir yang bersumber kepada hadis ya. Kalau tadi jalan lain itu penjelasan kata-katanya, kalau tafsir Durul Mansur itu kepada hadis. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Beliau itu menuliskan ulumul Quran. Nah ini, jadi kalau ulumul Quran suka berinduk kepada kitab Al-Itqan. Namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu karangan beliau. Ini pun juga sama, menjadi buku yang jadi acuan utama, rujukan utama. Sebagaimana tadi kalau pelajar hadis, yang kuliah hadis, itu rujukan utamanya adalah tadi Tadribur Rawi. Sama orang yang belajar ulumul Quran, ya, sebagai rujukan utama ini kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ini karangan siapa? Karangan beliau juga, Imam As-Suyuti. Ya, makanya di sini dikatakan qala As-Suyuti fil Itqani. Ya, berkata Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, ishtahara bitafsir minas sahabati asyarah. Ya, bahwasanya yang masyhur dengan ilmu tafsir di antara para sahabat ada 10 orang. Siapa mereka? Al-Khulafa'u Al-Arba'ah, yaitu 4 khalifah. Siapa? Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ajmain. Ya. Lalu siapa? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, terus Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair. Amma al-khulafa'u fa'aktsaru man ruwiya anhu uh, uh, fahum Ali bin Abi Thalib. Iya. Oh iya. Ruwiya anhu fihim Ali bin Abi Thalib. Maka adapun di antara para khulafaur rasyidin yang tadi 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu radhiyallahu anhum, maka di antara mereka yang paling banyak berhubungan dengan tafsir meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karamallahu wajhah. Ya. Wa riwayatu an salasa qalilah jiddan. Sedangkan riwayat dari ketiga lainnya dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum itu sedikit. Kenapa? Bukan karena keilmuan mereka lebih sedikit, bukan, tapi karena wa ka'anna sabab fi dzalika taqaddama wafatuhum. Karena mereka itu lebih dahulu wafat. Ya, dari ketiga khalifah itu kan lebih dulu wafatnya. Ya. Wa amma sababu fi qillati riwayati anis salasah Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa inna ma yarji'u kama nabahu ilaihi Asyutiyu ila qasri muddati khilafatihim wa taqaddumi wafatihim, adalah karena mereka itu hidupnya lebih dulu begitu ya. Qasri muddati khilafatihim, dan juga pendeknya masa mereka menjabat sebagai khulafah gitu. Dan mereka terlebih dahulu meninggalkan muka bumi ini. Wa min nahiyatin ukhra, lalu dari segi yang lainnya, fa innahum qad asyu, ya, ya. Fa innahum qad asyu fi wasti aglabu ahlihi kanu ulama di kitabillah. Karena dari segi yang lain, para sahabat yang tiga tadi, para khilafah yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu, mereka hidup di masa zaman aglabu ahlihi kan ulama bi kitabillah. Karena kebanyakan awal-awal zaman awail gitu ya, zaman pertama-tama para khulafa yang tiga itu,
khalifah yang ketiga itu adalah para ahli Quran. Mereka bertemu langsung dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung belajar kepada beliau, maka pemahaman mereka tentang Al-Quran pun sangat mendalam. Ya, li'annahum sahabu ar-Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakanu waqifina ala asrarin tanzil, arifina bima'anihi wa ahkamihi. Maka adalah mereka para sahabat itu pada zaman itu mereka menjadi saksi nyata atas rahasia-rahasia diturunkannya Al-Quran. Maka mereka itu mengenal arifin Nabi ma'anihi, mengenal makna-maknanya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya. Amma Ali, adapun pada zaman sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah ridhonya, faqad asya ba'da khulafa'is salasah, telah hidup, ya, telah memimpin pada masa setelah khalifah, ya, 3 khalifah itu meninggal. Fi waktu, ya, pada saat saat fihi riqatul Islam, pada saat meluasnya, membesarnya daerah Islam. Wadakhala kasirun minal ajam, dan masuk ke dalam Islam itu banyak orang-orang ajam, orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal bahasa Arab sebelumnya. Fidinil jadid, yaitu masuk kepada agama Islam, agama baru. Wa nasya'a jilun min abna'i sahabati kanu bihajatin ila dirasatil Quran. Lalu tumbuh pula jil, yaitu generasi baru. Min abna'i sahabah, mereka itu adalah anak cucu dari para sahabat. Kanu adalah mereka itu semua bihajatin ila dirasatil Quran. Tentu saja mereka butuh belajar lagi tentang Al-Quran. Iya. Wa tafaham asrar wa hikami. Dan juga untuk memahami asrarihi, yaitu rahasia-rahasia dari Al-Quran, wa hikamihi, dan juga hikmah-hikmah dari Al-Quran. Walizalika ishtahrat riwayatu anhu aksar min baqiyati khulafai rasyidin. Oleh karena itu menjadi lebih masyhurlah riwayat hadis, ya, ataupun ijtihad yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, tadi ya karena itu, karena generasi sesudahnya itu lebih membutuhkan, ya, ilmu, karena mereka ya masih belajar, masih baru begitu. Min baqiyati khulafa'ur rasyidin, dibandingkan pada khulafah yang 3 itu, yaitu Utsman, dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Wa sanatakallamu bi syai'in min at-tafsil an ba'di haula'i sahabati alladzina istaharu bi tafsiril Quran. Wa sanatakallamu, dan kita akan membicarakan sedikit di sini, bi syai'in, sesuatu bin tafsil secara terperinci, an ba'di haula'i sahabati, dari sebagian para sahabat itu, alladzina istaharu, di mana mereka itu termasuk yang masyhur bi tafsiril Quran, terhadap penafsiran Al-Quran. Nah, yang pertama di sini adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul hadhil ummah. Abdullah bin Abbas, beliau ini adalah dijuluki habrul hadhil ummah, tokoh pilihan bagi umat ini. Siapa beliau? Wa huwa bnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak dari paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abbas, ya. Anak dari Abbas.
allazi da'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, di mana dia adalah salah seorang atau seseorang yang langsung eh, didoakan. Oh, ini belum diturunkan ya. Ini ya. Coba pakai ini dah. Berarti sampai sini ya. Ya, sini. Allahumma, ya Allah, ya, didoakan langsung oleh baginda Nabi SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah dia. Maksudnya siapa yang didoakan ini? Ibnu Abbas oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'alimhu at-ta'wil. Ta'wil itu maksudnya ya tafsir. Tafsir dari Al-Quran. Maka dari itu beliau pun memiliki gelar wahwa musamma bi turjumanul Quran. Beliau itu memiliki gelar sebagai tarjumanul Quran, yaitu orang yang menerjemahkan, memahami Al-Quran. Qala Abdullah bin Mas'ud, persaksian dari sahabat lainnya, mengatakan, nikmat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas. Bahwasanya sebaik-baik orang yang memahami Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Kana a'lamu sahabati bi tafsiril Qur'anil Karim. Bahwasanya beliau adalah orang yang paling tahu di antara para sahabat tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Wa qad syahida lahu bil fadli. Maka telah dipersaksikan atau telah diakui begitu lahu bagi sahabat Ibnu Abbas ini bil fadli dengan keutamaan. Wa huwa syabun fi anfani syiba, ya. Padahal dia itu seorang syabab, ya, seorang masih masih muda begitu. Maka dari itu kibaru sahabati apa namanya? eh, di antara para sahabat-sahabat yang kibar begitu. Jadi beliau termasuk orang yang masih kecil begitu ya di antara sahabat-sahabat yang kibar, yang dewasa. Hatta kana yana fisuhum wa yanzi'u ijabuhum ma'a hadasi sinni, ya. Eh, Sampai beliau itu, ya, sahabat Ibnu Abbas itu eh, memiliki kelebihan menakjubkan, ya, menarik perhatian para pembesar, para sahabat, ya. Eh, maka dari itu sahabat wa kana Umar radhiyallahu an yudkhiluhu ila majlis syura. Makanya sahabat Umar bin Khattab memasukkan, ya, walaupun sahabat Ibnu Abbas ini masih kecil begitu ya, ke dalam majelis syura. Majelis syura itu adalah kumpulan eh, orang-orang yang bermusyawarah nanti dengan para apa namanya, eh, kalau mungkin kalau di kita mungkin majelis syura itu kayak anggota DPR-nya lah ya. Begitu. MUI, MUI sekaligus DPR-nya begitu. Ya. Ma'a kibari sahabati al-ajilla, ya, para sahabat-sahabat yang tinggi kedudukannya atau yang senior, ya. Yastashiruhum, ya, saling bermusyawarah dengan mereka. Warubbama aradul amr alaihi, dan terkadang dipaparkan satu buah permasalahan atasnya.
Wa kana takdiru Umar li Ibni Abbas masar jidal inda ba'di sahabah. Akan tetapi pengagungan atau apa sikap Umar bin Khattab ini menjadi perdebatan di kalangan para sahabat. Hatta qala ba'duhum, sampai ada yang ngomong begitu ya. Lima yudkhal hadha syab ma'ana wa indana minal aulad man huwa akbaru min husinnan. Kok kenapa nih anak katanya masuk kepada kita di majelis syuro begitu ya. Padahal kita juga sama nih kalau pengen ada anak-anak mah katanya ya. Wa indana minal aulad. Kita juga punya anak-anak mah gitu. Ada banyak anak-anak kecil yang lain juga. Man huwa akbar min husinnan. Yang lebih dewasa, yang lebih tua kan ada katanya. Walahu kisah rawahu walahu kisatun rawahal Bukhariyu fi sahihihi tadulu ala gozaroti ilmihi ya wa ulwi sya'ni fil qawsi ala daqaiki asrarul Quran. Nanti di sini ada kisahnya ya. Kisah sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi dalam kitab Sahih Bukhari tadulu ala gozaroti ilmihi tentang atau yang menunjukkan kepada gozar. Gozar itu apa ya? Gozir. Nah, kalau ada motor gozir itu deras ya. Di sini tentang kederasan ilmunya, kedalaman ilmunya, banyak ilmunya. Wa uluwi sya'nihi dan ketinggian kedudukannya fi ghausi ya, dalam menggali ya, dalam menyelami gitu ya. Ala daqaiki asraril Quran atas eh, apa namanya? Hal-hal yang mendalam tentang rahasia-rahasia Al-Quran. Nanti insya Allah kita ceritakan pada pertemuan selanjutnya tentang, wah ini baru masuk ini. Yuk, siapa aja nih? Ya, pas. Ya, tentang apa namanya? Kisah sahabat eh, Ibnu Abbas ini dalam Sahih Bukhari. Tapi nanti ya di pertemuan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya dengan link yang baru lagi. Insya Allah dalam materi faraid. Ya, nanti kisah tentang Ibnu Abbas insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala washabihi summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Ya.